Selamat datang di Cerita Mams, ibu biasa cerita luar biasa. Podcast ini adalah ruang hangat untuk merayakan cerita-cerita luar biasa di balik kehidupan para ibu. Mulai dari momen sederhana yang penuh makna, sampai perjuangan yang jarang terlihat tapi sangat nyata. Bersama saya Sasha Pangerang, di setiap episodenya saya akan ngobrol dengan para narasumber ahli. Mulai dari dokter anak, psikolog, dokter kulit, sampai sesama moms yang punya pengalaman berharga untuk dibagikan. Karena jadi ibu bukan soal sempurna, tapi soal terus belajar, berbagi, dan tumbuh bersama. Sudah siap dengar cerita luar biasa hari ini? Aku mau ngingetin dulu untuk para moms yang ada di rumah, silahkan tulis pertanyaan yang menarik di kolom komentar di sosial medianya Cerita Moms atau di YouTube podcast ini, di subscribe juga, tulis pertanyaan menarik seputar parenting karena bisa dapetin produk senilai Rp500.000. Jadi jangan lupa tonton sampai habis, di akhir acara akan aku tanyakan langsung ke dokter dan akan aku umumkan siapa yang berhak mendapatkan produk senilai Rp500.000. Kualitas hidup anak ya, terutama kalau tidur malam tuh dia jadi sering kebangun ya, otomatis mamsnya juga anaknya kebangun ikutan kebangun, jadi kualitas hidup ibu dan anak juga pasti akan terganggu. Yang misalnya punya riwayat atopi atau dermatitis atopi itu kurang lebih akan menurunkan ke anaknya itu kurang lebih sekitar 25-30%. Ya, ketika dua-duanya terkena dermatitis atopik ya, atau punya riwayat atopi yang lain misalnya asma atau rinitis alergi, itu kecenderungan anaknya menurunkan ke anaknya itu kurang lebih besar lagi pastinya 50-75% ya. Moisturizer ya dan dilakukan secara rutin itu akan mengurangi resiko terjadinya DA di kemudian hari. Aku hari ini gak akan sendirian pastinya. Aku akan ngobrol bareng dokter yang gak kalah keren dari dokter-dokter sebelumnya yang hadir di sini. Selamat datang kepada Dokter Dia Febrina SPDVE. Selamat datang di podcast Cerita Moms. Halo, selamat datang. Apa kabar dokter? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dokter boleh disebutkan dokter ini praktek di mana? Karena mungkin banyak yang belum tahu dok. Ya, kebetulan saat ini saya praktek di Rumah Sakit Primaya Bekasi Timur, Oke. kemudian di Amaralis Klinik masih di daerah Bekasi juga, dan satu lagi Amala Klinik di Jakarta Selatan. Oke, ini dokter Dia ini adalah dokter spesialis kulit ya dok ya. Ya, betul. Pas banget sama topik kita hari ini, karena yang aku tahu dok, masalah kulit itu memang cuman jenis kulit itu cuman kulit sensitif sama normal. Tapi ternyata ada kulit dermatitis atopik Ya. ya atau kulit atopik 75% kita akan ketahui faktanya sebentar lagi. Gitu dok. Nah hari ini bukan aku yang akan cerita tapi ada moms yang sudah hadir di sini. Halo Mama Mercy. Halo Kak Sasha. Apa kabar? Baik. Oke, Mama Mercy ini datang ke sini punya cerita dok. Ya. Kira-kira cerita apa yang mau dibagikan atau di-sharing ke teman-teman? Oke gini Dok, aku mau sharing sedikit ya tentang, anakku. Jadi ini anak pertama aku, usianya udah 6 bulan. Jadi tuh, waktu dia lahir sebenarnya aku udah mempersiapkan, kayaknya dia atopik nih, karena aku juga atopik. Terus, bener aja sebulan berjalan ternyata dia kulitnya sensitif. Aku kira tuh dia akan sensitif aja gitu Dok. Jadi kayak masih denial nih, apakah dia atopik atau sangat sensitif aja gitu. Terus ternyata dia tuh suka garuk-garuk di belakang gitu Dok, di belakang kuping ini sampai ruam sampai berdarah gitu. Oh merah gitu sampai berdarah gitu? Oke. Gitu. Terus sebulan berjalan lagi ternyata ada ruam nih di Muka, pipinya di gitu. pipinya. Nah setelah aku searching ternyata oh ini beneran nih kayaknya atopik gitu. Tapi sebenarnya aku juga belum tahu nih atopik tuh kayak gimana sih, belum mendalami banget gitu. Oke. Ya. Jadi Mams Mercy ini anaknya berarti awalnya dikira sensitif banget nih dok. Karena kan awalnya dari garuk ya, Iya. garuk belakang telinga sampai merah, terus Mm-mm. berdarah. Berdarah. Terus pipi juga itu karena digaruk atau gimana? Enggak, jadi tiba-tiba aja muncul gitu. Oke, mungkin Ruam. ada yang relate nih ya, Moms Online juga mungkin ada anaknya yang baru lahir itu ketika usia berapa? Sebulan. Sebulan udah terlihat seperti itu. Mungkin pertanyaan besar, ini apakah sensitif banget atau memang yang sesuai searchingnya Iya. Mama Mercy? Apakah ini atopik? Apakah
menurut dokter itu gimana, Dok? Ya, Mhm. jadi, kalau menurut cerita Mhm. Mama sih memang kemungkinan itu suatu dermatitis atopik ya, Oke. atau yang mungkin dikenal dengan eksema. Ya, jadi Mhm. dermatitis atopik ini dia sebenarnya adalah penyakit kulit kronis Mmm. kambuhan. Ya, jadi dia Oh. bisa saja nanti berlanjut sampai dewasa ya, Mams ya. Jadi Mmm. karena dia, gejalanya itu ditandai dengan adanya, kulit kering ya, mungkin Mams bisa lihat nanti kulitnya anaknya tuh biasanya kering. Ya, Mmm. kemudian sering ada muncul ruam-ruam merah ya, disertai dengan gatal yang kadang sangat mengganggu kualitas hidup anak ya, terutama kalau Oh. tidur malam tuh dia, jadi sering kebangun ya, Mmm. otomatis mamsnya juga anaknya kebangun ikutan kebangun, jadi kualitas hidup, ibu dan anak juga pasti akan terganggu Mmm. ya. Dan biasanya memang dermatitis atopik ini sering berhubungan dengan penyakit atopi yang lain ya, Mmm. jadi biasanya juga ada riwayat asma ya Mhm. pada ayah atau ibu ya, Mhm. atau riwayat rinitis alergi. Jadi kalau misalnya ayah ibunya ada sering bersin-bersin di Ya. pagi hari gitu ya, itu juga Mmm. bagian dari suatu, penyakit satu kelompok yang namanya atopi, Oh, seperti itu, Mams. oke. Nah, ini aku mau nanya adalah atopik ini sama nggak kayak eksim, Dok? Ya, nah Heeh. jadi sebenarnya dermatitis atopik itu Heeh. dia sama dengan eksema, nama Oke. lainnya itu eksema ya. Oke. Jadi dia memang, masuk dalam kelompok penyakit yang eksim, artinya adalah dia ada ruam-ruam merah atau peradangan pada kulit. Gitu. Oke, karena banyak banget ya sekarang itu moms yang sharing kalau emang anaknya tuh ada eksim, tapi banyak juga yang bilang karena apa nih, karena ibunya, kayak kamu tadi Iya. ngiranya karena saya eksim atau atopik jadinya anak juga gitu ya. Nah, pertanyaannya juga, tadi dari newborn sudah terlihat, Iya. ya berarti itu tanda-tandanya dari newborn tuh sudah ada ya, Dok, ya kalau I dia punya kulit dermatitis atopik? Iya, jadi Mhm. biasanya, dermatitis atopik ini Mhm. gejala klinisnya itu beragam ya, Mams. Mhm. Jadi, pada saat dewasa pun dia bisa berubah-ubah gitu Oke. gejalanya. Nah, jadi, dia ada 3 fase ya, Mhm. perkembangan gejalanya itu. Jadi ada fase bayi, Mhm. ya fase bayi itu mulai dari usia 0 Mmm. sampai 2 tahun, Mams, Oke. heeh. Jadi gejalanya seperti anak Mam Mercy tadi tuh. Jadi Mmm. biasanya ada ruam merah. Mhm. Sering itu munculnya itu di pipi dulu, kemudian nanti dahi, kulit kepala, kalau dia agak, dia bisa menyebar, kalau Mhm. misalnya lebih berat bisa menyebar ke bagian siku ya, Mams, ya, lutut, Mhm. kemudian ke bagian batang tubuh. Nah, Oh. tadi biasanya juga disertai dengan kulit kering, Mams, biasanya. Mmm. Nah, kemudian setelah masuk di fase bayi, dia akan masuk ke fase anak. Oke. Ya, di fase anak itu dari usia 2 sampai 12 tahun. Oke. Ya, biasanya gejalanya tuh hampir mirip-mirip sebenarnya. Jadi ada Heeh. ruam merah, kemudian, gatal, kulit kering, tapi Mhm. biasanya udah mulai ada tuh, Mams, bekas-bekasnya, bekas hitamnya, Mmm. kemudian kulitnya juga ada yang menebal. Nah, Ya. biasanya kalau di fase anak itu, kan dia udah fase sekolah ya, Mhm. jadi seringnya itu dia, timbulnya itu di lipat siku, kemudian di Mmm. lipat lutut ya, kemudian juga bisa ke area pergelangan tangan, pergelangan kaki ya, dan bisa bisa aja dia menyebar hampir ke seluruh bagian Di leher tubuh. gitu Ya, di bisa? leher bisa ya, jadi dia bisa menyebar. Nah, nanti setelah di fase anak Mhm. bisa berlanjut ke fase dewasa, Mams. Oke. Nah, di fase dewasa itu dari 12 tahun ke atas. Ya, Mhm. di fase dewasa itu gejalanya biasanya udah nggak kelihatan lagi sama Mhm. kayak yang gejala di fase anak dan di fase, bayi ya. Oke. Nah, biasanya di fase dewasa itu seringnya itu, dia itu ada ruam merah merah atau seringnya itu kulitnya menebal ya, kadang ada, gejalanya itu biasanya bisa aja ada di tangan, kaki, bahkan Mhm. bisa kayak ada ruam-ruam bentuk kayak uang koin kayak Mmm, gitu. Jadi iya 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 bisa iya. berbeda dan kadang di fase dewasa itu juga, bisa aja nanti pada saat dia remaja dia hilang dulu, Mhm. kemudian nanti di usia yang agak lebih lanjut 20 sampai 40 tahun baru muncul lagi gitu, itu juga Oh. bisa. Jadi kadang ada, beberapa anak itu yang dia hilang dulu nanti Mhm. muncul lagi pada saat dewasa. Oke. Nah, ini waktu Mama Mercy sendiri, waktu awal anaknya keluar ada ruam itu berapa lama tuh ketika kamu akhirnya, tunggu dulu kah 2 hari sampai ngeliat baru kamu searching atau gimana? Enggak, Heeh. jadi kan memang aku udah ada keturunan kan Oke. untuk atopik itu sendiri. Mmm. Tapi kan karena aku denial itu, Mhm. aku, aduh kayaknya enggak nih. Mhm. Tapi aku lihat ternyata memang benar atopik. Jadi setelah searching-searching memang, oh kayaknya memang benar atopik. Jadi aku memang mempersiapkan juga sebenarnya gitu. Nah, aku juga mau
Mhm, menyambar yang tadi, Dok, mhm. aku tuh di fase yang terakhir itu. Jadi pas aku kanak-kanak itu hilang dulu. Yang dulu Oke, ya, Setelah 20 tahun muncul muncul lagi lagi. sampai sekarang. oke. Itu yang kamu alami berarti Iya, sampai aku sekarang? alami. Berarti kamu udah yakin banget juga kayaknya anak kamu keturunan gitu? Iya, keturunan. Oke. Dan setelah itu, Mhm, setelah nikah sebenarnya setelah punya anak ini, setelah aku tahu dia atopik juga, mhm, aku baru sadar nih mhm, ternyata suamiku mhm. itu ada riwayat alergi juga. Nah, Oke. Iya, Nah, benar. ini langsung ditanyakan ke dokter. Dengan faktor keturunan atau ini iya. apakah emang Nah, bisa nurun apa gimana Dok ini atopik? Ya, jadi penyebab dermatitis atopik ini sebenarnya multifaktorial ya Mams, dan Oke. juga dia kompleks sekali sebenarnya. Mhm. Tapi memang faktor predisposisi genetik itu cukup kuat untuk menyebabkan Oke, terjadinya dermatitis atopik. oke. Jadi kalau misalnya Mam Mercy, misalnya nih ya ada Mhm, orang tua yang cuma misalnya salah satu aja mhm, yang misalnya punya riwayat atopi atau mhm. dermatitis atopi, itu kurang lebih akan menurunkan ke anaknya itu kurang lebih sekitar 25-30%. Ya, Iya. ketika dua-duanya, terkena dermatitis atopik ya, atau punya riwayat atopi yang lain misalnya Mhm, asma atau rinitis alergi, mhm. itu kecenderungan anaknya menurunkan ke anaknya itu kurang lebih besar lagi pastinya, Oh, 50-75% ya kemungkinan anaknya untuk terkena dermatitis atopik. Nah kalau misalnya orang tuanya nggak ada nih yang punya mhm, dermatitis iya. atopi atau riwayat atopi, mhm. tetap ada kemungkinan anak terkena, tapi memang Oh, lebih kecil, kurang lebih mhm, 10-15%. Gitu, karena oke. ada faktor nyata, ada faktor lingkungan juga yang bisa, menyebabkan, dermatitis atopik ini. Apalagi kalau kita tinggal di daerah urban ya, itu Heeh, juga Mhm, dari lingkungan itu bisa mencetuskan dermatitis atopik. Nah, jadi oke. tadi karena ada riwayat faktor genetik ya, Mhm, kombinasi juga dengan, faktor lingkungan, lingkungan, ya faktor lingkungan ini nanti dia bisa membuat, suatu gangguan pada, yang kita kenal skin barrier. Mungkin Mams mhm. banyak banget tuh ya Iya, iya, di iya. di sosial media bahasanya Mhm, itu tentang skin barrier ya. Jadi mhm, skin barrier itu kan kalau kita, di Indonesia kan tuh istilahnya tuh sawar kulit atau mhm. sawar epidermis. Jadi dia itu Oke, ada di lapisan kulit yang paling atas, paling Mams. luar. Nah, jadi karena ada gangguan, dari sawar epidermis ini ya menyebabkan, kulit anak itu jadi rentan untuk, dia kehilangan airnya lebih banyak ya. Jadi Mmm, makanya salah satu ciri dermatitis atopik itu karena ada, kulit kering. Ya, oke. jadi ada tadi, faktor genetik itu Mhm, ada yang namanya gen, Mams. Gen mhm, itu namanya gen, Villagreen. Dia mhm. mengalami mutasi ya, kita tahu mutasi itu jadi ada perubahan, urutan DNA ya. Jadi akibatnya, si gen itu tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, Oke. pada anak yang atopik ada mutasi gen Villagreen. Nah, gen Villagreen ini penting banget untuk membuat, pelembab alami atau natural moisturizing factor di kulit. Jadi Mhm, karena, kita singkat aja namanya NMF atau natural mhm, moisturizing factor. Jadi karena dia berkurang, kurang mhm. lebih 50%, jadi anak nggak punya kemampuan untuk menghidrasi kulitnya sendiri dan akibatnya mmm, juga ada air di kulit tapi cepat banget nguapnya. Makanya Oke. tadi ada kulitnya jadi kering. Kemudian selain ada gangguan dari, sawar kulit, juga ada gangguan yang namanya sistem imun. Jadi Oke. karena imunitasnya juga lemah ya, Mhm, karena faktor genetik tadi juga, mhm, akhirnya dia jadi gampang banget ada alergen atau ada mhm, iritan dikit, Mams. Jadi kulitnya ruam-ruam, terjadi mhm. peradangan. Kemudian yang ada lagi penyebab lainnya karena gangguan keseimbangan mikrobiota kulit. Oke. Ya, jadi Mams ternyata di kulit kita ini ada bakteri, ada virus, jamur yang baik sebenarnya Oh, gitu. Nah, kalau pada anak dermatitis atopik itu ada gangguan. Gitu. oke. Ini sebelum ini menarik soal ada gangguan mikrobiota kulit ya, Dok, Ya, ya. Aku mau agak mundur dikit dengan, dermatitis atopik ini bisa karena gangguan, pengaruh dari lingkungan, ya. ini apakah bisa juga dari penularan, Dok? Ya, jadi sebenarnya Heeh. dermatitis atopik itu tidak menular. Oke, tidak Ya, tidak menular. menular. Jadi kadang kan ada takut ya, ada ruam-ruam Mhm, merah gitu. Kadang mungkin mhm, kadang anak-anak mungkin apalagi kayak temennya gitu ya. mhm, Jadi mhm. kalau ada ruam-ruam itu takutnya nular gitu. Nah, Iya, kalau dermatitis atopik ini tidak menular. oke. Nah, lanjut kalau gitu soal masalah gangguan mikrobiota kulit. Aku baru tahu nih, Dok, kalau misalkan di kulit juga ada mikrobiota Hmm. berarti ya? Ini mikrobiota tuh bakteri gitu bukan sih, Dok? Ya.
Jadi mikrobiota itu sebenarnya gabungan ya, Mams, Mm-mm. gabungan bakteri, ada virus, ada jamur ya. Mm-mm. Jadi sebenarnya kulit kita ini adalah bumi untuk bakteri, virus, jamur tadi. Oke. Kalau kita kan kalau kita kan tinggal di bumi nih. Nah, Mm-mm. kalau mikrobiom tadi, Mm-mm. mikrobiota tadi dia tinggalnya di kulit Kulit. kita Oke. gitu. Jadi dia akan Hmm. dapat efek baik dari kulit kita, tapi dia juga bisa menimbulkan permasalahan kalau dia tidak seimbang jumlahnya atau Oke. dia tidak beragam variasinya gitu, Mams. Oke, berarti mikrobiota dalam kulit kita tuh bisa berkurang gitu ya, Dok ya? Ya, bisa berkurang dan bisa tidak beragam. Nah, jadi seperti anaknya Mama Mercy ya. Jadi Mm-mm. kalau pada dermatitis atopik itu ternyata bakteri yang mikrobiota yang dominannya itu pada saat dia kambuh ternyata 90%-nya itu diisi oleh bakteri yang namanya Staphylococcus aureus. Ya, sebenarnya bakteri ini ada, cuman pada orang yang kulitnya normal itu jumlahnya nggak banyak, Mams. Gitu. Nah, jadi makanya penting juga nanti dalam perawatan kulit yang menderita dermatitis atopik itu kita harus bisa menjaga keseimbangan mikrobiotanya gitu. Oh, Dengan caranya, Dok, salah dengan satunya gitu dengan apa? Ya, jadi caranya salah satunya adalah dengan menggunakan perawatan kulit yang tepat ya. Jadi pakai emolien ya, pakai pelembab ya supaya tetap terjaga keseimbangan mikrobiotanya. Oke. Kalau oke. yang sudah dilakukan Mam Mercy setelah akhirnya tahu anaknya mengalami gitu punya kulitnya dermatitis atopik itu apa akhirnya? Kalau aku lebih pasti untuk skincare-nya, Dok, aku pakai khusus Hmm. karena sebelumnya aku juga karena udah atopik aku pakai yang khusus Khusus. karena ternyata berbeda ya, Iya, Dok. betul. Harus Aku juga berbeda baru memang. tahu karena waktu itu aku baru konsul sama dokter kulitku waktu pas SMP atau apa gitu, lupa. Terus yang kedua adalah menghindari aja sih untuk pencetus-pencetusnya, walaupun aku nggak tahu nih dia alerginya sama kayak aku atau enggak, tapi aku menghindari aja seperti kayak dari akunya kan ASI, jadi aku nggak makan seafood, nggak makan yang terlalu banyak protein yang mungkin aku juga penyebab atopiknya itu. Oke. Nah ini balik lagi kan mungkin apakah benar atau tidaknya caranya Mam Mercy, Mm-mm. kita tanya lagi. Gimana caranya menjaga mikrobiota di kulit kita itu untuk tetap terjaga dan seimbang, Dok? Ya. Mm. Jadi tentunya yang pertama harus menjaga pola hidup juga ya, Mams ya, karena mikrobiota ini juga sangat dipengaruhi juga dengan gaya hidup kita juga Oke. ya. Kemudian nutrisi ya, tentunya nutrisi yang baik dan seimbang itu juga akan mempengaruhi mikrobiota di kulit ya. Kemudian karena dia adanya di kulit kita, tentunya perawatan kulit itu supaya mikrobiotanya tetap terjaga dengan baik, tentunya harus menggunakan tadi ya produk skincare yang memang dikhususkan untuk anak-anak yang memiliki dermatitis atopik ya. Salah satunya misalnya emolien atau pelembabnya itu mengandung misalnya prebiotik ya yang nanti bisa mendukung keseimbangan mikrobiota di kulit kita. Oke, ini Oke. gara-gara aku kemarin udah ikutan podcast bareng dokter yang lainnya juga ya. Jadi aku tahu bahwa probiotik dan prebiotik itu berbeda ya, Dok Ya ya. betul ya. Jadi kalau probiotik itu adalah bakteri Bakterinya, baik, betul. bakterinya. Baik. Prebiotik itu adalah makanannya. Iya. Nah, makanan dan bakteri ini berarti yang harus diperhatikan kandungannya itu ada ya. Bakteri prebiotik itu adalah makanan, Ya betul. betul kan makanannya. Aku dapat istilah baru ini. Nah, ini mau nanya. Kalau misalkan, Dok, dengan probiotik karena aku sering dengar istilah probiotik, berarti kita harus ngelihat yang punya kandungannya apa nih, Dok? Ya. Di Di skincare-nya misalnya gitu ya. skincare-nya. Ya, jadi tadi kan jadi prebiotik itu makanannya ya, Mm-mm. makanannya. Jadi sebenarnya prebiotik ini udah ada di kulit kita sebenarnya. Oke. Cuman bisa aja jumlahnya tidak mencukupi atau tidak adekuat ya. Jadi tentunya kita perlu dari luar ya. Nah, jadi prebiotik ini salah satunya contohnya adalah Bioecolia ya. Ya, jadi dia akan memberi makan untuk mikrobiota di kulit nantinya jadi seimbang ya. Jadi yang tadinya si Staphylococcus aureusnya yang dominan ya pada penderita dermatitis atopik 90% itu terlalu banyak. Akhirnya dia memberi makan yang bakteri lain atau yang organisme lain di kulit. Akhirnya dia berkembang baik. Akhirnya kan mikrobiotanya jadi seimbang jumlahnya. Jadi nggak didominasi oleh Staphylococcus aureus tadi. Oke. Gitu. Nah berarti kita harus cari yang kandungan Bioecolia. Bioecolia.
prebiotik bioekolia gitu ya, Dok, Ya. ya berarti ya? Ini boleh dijelasin lebih lanjut gak, Dok? Prebiotik bioekolia ini apa? Ya, Mhm. jadi tadi ya dia, Mhm. sejenis makanan ya, Oke. makanan ya. Ya. Jadi dia selain makanan dia juga ternyata bisa juga untuk mengurangi, inflamasi atau peradangan di Mmm. kulit-kulit anak yang mengalami dermatitis atopik. Nah, kemudian juga karena tadi ya mikrobiotanya juga jadi seimbang karena tadi ada asupan prebiotik, jadinya hidrasi kulitnya itu juga akan lebih baik. Pasien nanti akan Mmm. akhirnya pada ujung-ujungnya adalah skin barrier anak itu akan semakin baik. Jadi Mhm. nanti juga akan mengurangi resiko kekambuhan. Nah, kita ingat ya Mhm. bahwa dermatitis atopik itu penyakit yang kambuhan. Oh, oke. Ya, Iya. ketika dia kambuh tadi dominasi dari bakteri Staphylococcus aureus tadi itu Mhm. terlalu dominan. Ketika dia udah membaik kita kasih pelembab, itu dominasi dari bakteri yang Staphylococcus aureus tadi itu Mhm. akan turun. Dia akan digantikan sama bakteri-bakteri yang lain gitu. Nah, ini menarik dan mungkin moms online yang ada di rumah juga jadi, iya apakah anak aku juga sama ya kayak gitu awalnya ciri-cirinya, terus berarti ini adalah langkah yang harus aku lakukan gitu untuk membantu anakku yang mungkin mengalami dermatitis atopik. Kalau Mama Mercy tadi kan udah bilang anaknya akhirnya, menggunakan skincare khusus ya? Iya, Kamu pun juga begitu? betul. Oke, dan udah lama kamu akhirnya mengganti maksudnya skincare kamu menjadi skincare khusus gitu? Semenjak SMP. Oke, semenjak SMP. Heeh. Kamu waktu anaknya akhirnya kena, ngelihat kalau ciri-cirinya sensitif banget terus kamu menganggap itu adalah dermatitis atopik, kamu langsung ganti skincare juga kah? Iya, aku Mhm. langsung ganti skincare. Tadinya aku pakai yang sensitif aja, Mhm. tapi habis itu aku langsung yang pakai yang atopik. Oke, nih kalau kalau menurut dokter sendiri gimana caranya memilih skincare yang tepat untuk anak atau dewasa yang punya dermatitis atopik, Dok? Iya, Mhm. jadi perlu diingat bahwa, perawatan kulit anak yang atopik itu, berbeda ya, Mhm. termasuk yang dewasa juga ya. Mhm. Jadi sebenarnya mau anak sama dewasa kalau udah dia berlabel Mhm. untuk dermatitis atopik dia bisa untuk semua usia sebenarnya ya, Oke. bahkan untuk Oke. orang tua yang Heeh. kulit kering pun itu juga bisa ya. Oke. Nah jadi, yang kunci utamanya adalah tadi ya, untuk penderita dermatitis atopik itu adalah kita mengembalikan sawar kulitnya supaya jadi baik ya. Mhm. Tentunya dari pemilihan sabun ya, Mhm. kemudian, moisturizer ya, Mhm. itu sangat penting sekali ya. Nah, kuncinya itu adalah hidrasi kulit yang baik ya. Makanya Oh, kulit penderita DA itu atau dermatitis atopik Mhm. itu harus dijaga kelembabannya. Ya, Oke. tentunya kita harus memilih, pelembab yang ideal Mhm. ya untuk yang menderita DA tadi. Ya, jadi, sebaiknya pilih pelembab yang memang, mengandung salah satunya Mhm. misalnya sunflower oil ya, Oke. shea butter dan juga tadi karena ada, tadi penyebabnya bisa terjadi karena gangguan ketidakseimbangan tadi, Mhm. kita bisa memberikan tambahan prebiotik contohnya Iya. bioekolia gitu ya. Nah, perlu diingat juga ya Mas bahwa, Mhm. pelembab itu adalah sesuatu hal yang harus dirutinkan untuk seumur hidup pada penderita DA. Ah, Gitu. berarti oke. harus konsisten. Konsisten ya, karena Konsisten. dia Konsisten. bisa mengurangi kekambuhan. Iya. Kalau dia kekambuhannya berkurang, Mhm. otomatis kebutuhan akan penggunaan krim dari Mhm. dokter ya, Mhm. itu akan berkurang juga ya. Kita tahu bahwa dermatitis atopik ini kan salah satu, terapinya adalah dengan steroid topikal ya. Mhm. Nah itu kalau kita, kekambuhannya jarang dengan pemberian rutin setiap hari kan kebutuhan akan steroid tadi itu akan berkurang jauh. Oke, berarti dengan Mmm. tadi, pemilihan skincare yang tepat yang ada kandungannya tuh yang aku highlight ada sunflower oil sama ada shea Shea butter. butter, heeh, sama ya kalau misalkan itu bisa yang, ada prebiotik Probiotik. bioekolianya Ya, gitu ya, Dok, ya. Itu dan harus rutin, jangan kayak bukan pas kambuh ya, Dok, malah iya dikasihnya ya, iya, bahkan harus adalah seluruh rutinitas setiap hari gitu karena betul. apalagi udah tahu kalau kulitnya DA gitu atau dermatitis atopik. Dok, kapan kiranya kalau misalkan ada moms atau mungkin baby-nya yang akhirnya kena dermatitis atopik atau punya ciri-ciri kayaknya DA gitu, Dok, harus konsultasi ke dokter tuh saatnya tuh kapan gitu, Dok? Iya, Mhm. tentunya, saat pertama misalnya, Mhm. keluhan itu muncul Mams, Mhm. tetap sebaiknya ke dokter ya, karena untuk memastikan, "Oh ini diagnosisnya apa ya?" Gitu. Jadi kalau kita tahu diagnosisnya yang tepat apa, kita tahu nanti, perawatannya seperti apa, kemudian cara mengurangi kekambuhannya Oh. seperti apa. Nah kemudian kalau misalnya, udah terdiagnosis nih misalnya dermatitis atopik ya,
kalau dia udah masuk ke derajat atopik yang sedang sampai berat ya, apalagi udah ruam-ruam merahnya itu udah menyebar, Mm-mm. kemudian disertai infeksi misalnya sekunder ya kayak infeksi bakteri, jadi ada Hmm. nanah-nanahnya ya dan menyebar Hmm. ke banyak hampir ke seluruh tubuh dan Ya. sangat mengganggu aktivitas. Misalnya anak jadi nggak fokus buat belajar, nggak Mm-mm. bisa untuk tidur dengan baik gitu ya, Ya. karena kurang tidur pun nanti bisa mencetuskan lagi Iya. kambuh lagi gitu. Iya, Jadi iya, iya. jadi Oh. tentunya kan harus semuanya itu secara holistik lah Mm-mm. kalau untuk anak DA ini ya. Mm-mm. Nah, jadi kalau udah derajat sedang sampai berat ya mau nggak mau ya tentunya harus berkonsultasi ke dokter spesialis. Oke, berarti dari awal juga kalau sudah terlihat tanda-tandanya konsultasiin aja gitu dulu ya dok ya. Nah kalau misalkan apakah ada yang perlu dipersiapkan dari orang tua yang memiliki Mm-mm. kayak Mama Mercy nih, udah tahu dia Hmm, ada atopik gitu. ya, Apa yang harus dipersiapkan kalau misalkan dia sedang hamil gitu dok? ya. Ada yang bisa dicegah nggak sih dok? Ya, jadi Mm-mm. memang kalau untuk mencegah itu sebenarnya Mm-mm. agak susah ya. Oke. Karena memang udah faktor genetik. Mm-mm. Tapi ada satu penelitian yang Mm-mm. menyebutkan bahwa misalnya Mams Mercy udah tahu nih anaknya dermatitis atopik. Mm-mm. Nah, ternyata kalau anak itu lahir, begitu Mm-mm. dia lahir, kita langsung memberikan moisturizer Mm-mm. ya dan dilakukan secara rutin itu akan mengurangi resiko terjadinya DA di kemudian hari. Oh di Oke. kemudian hari dok? Iya, jadi kita tekankan bahwa begitu anaknya lahir udah bisa misalnya menggunakan skincare ya, misalnya dia udah lahir, maksudnya bukan prematur ya, jadi dia udah lahir langsung aja bisa kita berikan moisturizer secara rutin ya dan tentunya juga pemberian moisturizer ini juga ada jumlahnya ya Mams yang harus dicapai ya. Jadi kalau pada anak ya, pada bayi baru lahir itu kebutuhan moisturizernya itu kurang lebih 100 gram per minggu. Jadi Oh sebenarnya 100. ya, jadi kalau kita lihat Oke. kemasan nih, misalnya Mm-mm. 250 gram kita bisa perkirakan berapa, apakah seperempatnya atau setengahnya gitu ya. Jadi pokoknya kebutuhannya 100 gram per minggu untuk bayi baru lahir ya. Kemudian pada anak itu kebutuhannya kurang lebih 250 gram per minggu. Nah, apalagi kalau Oke. untuk dewasa seperti Mbak Mercy yang memang punya riwayat dermatitis atopik itu kebutuhan pelembabnya lebih banyak lagi, bisa 500 gram per minggu untuk mendukung skin barrier kulit supaya tetap terjaga. Ya gitu Mama Mercy. Jadi udah cukup jelas Mama Mercy, ada yang mau ditanyakan lagi ke dokter dia? Ternyata ekstra banget ya dok. Iya, ekstra banget ya. Aku Harus juga ekstra. baru tahu banget sih untuk kayak takaran-takarannya itu. Iya, itu harus Karena aku diperhatikan. cuman yang penting tuh reapply aja sih supaya dia lembab aja sih gitu. Iya, iya. Ya, jadi memang reapply juga penting ya Mams Oke. ya. Jadi penggunaan pelembab pada penderita DA itu minimal 2 kali sehari Mams. Dan perlu diperhatikan bahwa penggunaannya itu dioleskan segera setelah mandi dalam 3 menit pada saat kulit itu masih dalam kondisi lembab. Jadi air yang ada pada saat kita mandi itu dia tetap ada. Ya. Jadi nanti kita kasih pelembab itu dia akan terkunci. Jadi dia mengurangi penguapan air. Jadi harus diberikan dalam 3 menit setelah mandi dan saat kulit kering. Jadi kalau misalnya udah ada kayaknya udah kering, oles lagi, kulit kering, oles lagi gitu. Jadi memang harus kalau bisa memang kalau dia udah sekolah memang Mams harus taruh tuh di dalam tasnya gitu. Oke. Ya. Jadi kuncinya tuh sebenarnya adalah Gitu. tetap lembab ya Betul, dok ya. tetap Kalau lembab. DA itu ya dok ya. Iya, karena kan tadi dia nggak punya kemampuan untuk menghasilkan pelembab sendiri gitu. Oke. Ini kuncinya banget untuk yang memiliki kulit dermatitis atopik ya. Apalagi nah sebenarnya yang pertanyaan aku, dermatitis atopik 75% itu tuh apa dok maksudnya dok? Iya, 70%. Jadi memang tadi ya kalau kalau orang tua misalnya yang memang punya riwayat atopi dua-duanya, tentunya resikonya akan semakin besar ya, kurang lebih sekitar 75% atau bisa dibilang juga ada beberapa jurnal lagi yang bilang 5 kali lipat lebih besar untuk anaknya itu terkena dermatitis atopik gitu. Oh gitu. Wah ini insight baru banget untuk para new moms juga mungkin ya, yang dia udah punya atopik dari awal, terus nanti misalkan lagi mengandung sudah bisa mempersiapkan gitu untuk anaknya supaya nggak kaget atau bahkan nggak panik gitu ya dok ya kalau misalkan anaknya juga kena dermatitis atopik. Ini jadi akan ada pertanyaan dok. Tadi kan aku udah bilang siapakah moms yang beruntung yang akan aku tanyakan pertanyaannya dari sosial media kita. Udah kita pilih-pilih tapi ini belum tentu yang menang, tapi kita akan tanyakan langsung ke dokter dia. Yang pertama dari @evanurah. Oke. Halo para expert, aku mau bertanya, apa penyebab kulit atopik pada anak dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih, semoga berkenan menjawab. Silakan dokter dia.
Ya, Mhm, jadi untuk penyebabnya tadi ya, mhm, tadi kita udah cerita juga mhm, sebenarnya ya. Jadi penyebabnya tadi ada predisposisi genetik. Jadi moms atau suami mungkin punya riwayat atopi ya. Jadi bisa diturunkan ke anaknya. Kemudian juga ada faktor lingkungan yang berperan ya. mhm, Nah, di samping tadi penyebab tadi dermatitis atopik ini bisa dicetuskan oleh banyak faktor juga ya, moms ya. Jadi dari faktor makanan itu juga bisa. Jadi mmm, memang kita harus lihat-lihat juga nih anak itu apakah ada kecenderungan alergi terhadap makanan. Biasanya ada beberapa mungkin yang alergi seafood atau telur ya, tapi nggak selalu mmm, dari makanan ya, Mams. oke, Bisa aja dia juga alergi dari alergen hirup. Jadi alergen hirup itu contohnya misalnya dari tungau debu rumah ya, oh, kemudian dari serbuk sari dari tumbuhan ya itu mhm, bisa mencetuskan apa namanya kekambuhan dari mmm, dermatitis atopik ya. Bahkan anak-anak atopik itu baiknya di rumahnya itu sebaiknya kurangi tuh penggunaan kayak karpet ya, atau kalau oh, misalnya memang harus pakai ya harus mhm, dirajin di vakum gitu, karena itu juga bisa mencetuskan. Kemudian perubahan cuaca itu juga oke, pada anak-anak dermatitis atopik itu bisa dicetuskan dari perubahan cuaca yang terlalu ekstrim misalnya ya. mhm, Kemudian bisa juga dari stres ya. Nah tadi kalau mmm, anaknya udah gatal, kurang tidur, ya udah penyakitnya akan muter balik-balik iya di iya situ iya, aja gitu. Nah jadi sebenarnya penyebabnya itu tadi dan pencetusnya itu juga berbeda. Jadi mhm, antara penyebab dan pencetus itu nanti bisa berbeda. Bahkan mmm, dari bahan pakaian pun itu mhm, bisa memicu atau membuat dia kambuh ya. oke, Jadi anak-anak dermatitis atopik itu semuanya harus dijaga sekali ya. Dari pakaian yang dia pakai apa, mhm, deterjennya apa, mhm, kemudian suhu ruangan, ruangan ya, suhu Mhm. ruangan yang ideal untuk anak dermatitis atopik itu kurang lebih 18 sampai 19 derajat Celcius, Mam, dengan kelembaban oh, kurang lebih oh, 40 sampai 50%. Jadi memang suhu ruangan itu juga harus diatur. jadi jangan terlalu panas gitu ya, Jangan Dok, ya? terlalu panas, Mhm, jangan terlalu dingin juga ya, ternyata oke, itu juga penting iya, sekali ya, Mmm. gitu. Jadi bedakan antara penyebab dan pencetusnya. Jadi memang Mams harus mengenali pencetusnya juga. mhm, Nah, bagaimana cara mengatasinya? Tadi tadi sebenarnya kunci utamanya adalah hidrasi kulit ya. hidrasi, Ya, Hidrasi. jadi menggunakan sabun yang hipoalergenik, yang tidak mengeringkan kulit ya. Jadi memang anak-anak dermatitis atopik ini sebaiknya menghindari penggunaan sabun-sabun antiseptik. Ya, karena oh, itu bahkan bikin kulitnya tambah kering, oke, gitu. Kemudian setelah dia mhm, mandinya juga nggak boleh lama-lama ya, Mams. mmm, Mandinya paling maksimal 10 menit ya, oke, nggak boleh dia berendam terlalu lama ya. Kemudian setelah itu pelembab. Nah, pelembab tadi ya bisa memilih pelembab yang ideal untuk dermatitis atopik. Misalnya tadi yang ada kandungan shea butter, mhm. sunflower oil, kemudian ada tambahan prebiotiknya. Ya, seperti itu, Mams. Oh gitu. Oke, ini sebenarnya cukup sangat menjawab ya, apalagi tadi, kamu punya pengalaman yang sama dan moms yang clueless gitu mungkin ya, Dok, yang kayaknya bingung atau panikan gitu bisa dihindari dan ngasih, apa maksudnya bisa cari tahu dengan penyebab atau pencetusnya jikalau anaknya mulai kelihatan nih kayaknya dia DA gitu Ya, ya, ya. Dok, ya. Oke, semoga terjawab tadi Moms Moms Eva ya, siapa tadi? Maaf nih punten. Eva, benar, Mams Eva semoga terjawab. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mams Cicai 92. Halo Min, izin bertanya, anakku ini kulitnya mengalami eksim. Oke, apakah akan kambuh lagi sampai besar dan mempengaruhi tumbuh kembangnya? Nah, ini Iya. pas juga nih tadi dokter udah cukup menyinggung ya. Oke, silakan dijawab, Dok. Ya, jadi memang, Mhm, tadi ya kita balik lagi ke definisi dermatitis mhm, atopik atau eksema ya, dia adalah penyakit kulit kronis kambuhan. Ya, oke. jadi dia bisa berlangsung bahkan sampai tua ya, Oh. Mmm, itu. Jadi dari apa namanya, dewasa, muda, kemudian mhm, bisa berlanjut sampai tua. Ya, jadi memang penyakit ini, memang tidak bisa hilang total, mhm, tapi bisa kita kontrol. oke, Ya, jadi dikontrol supaya kekambuhannya menjadi lebih jarang, seperti itu, Mams, ya. ok Kemudian apakah dia mempengaruhi tumbuh kembang? Pastinya iya, ya. Apalagi mhm, kayak, misalnya anaknya masih bayi, terus udah gitu anaknya kurang tidur, mmm, ya, itu pastinya kan akan sangat mempengaruhi ke hormon mhm, tumbuh kembang juga ya, Mams, mhm, karena ada stres dari mhm, penyakitnya itu juga bisa. Jadi, memang tadi ya perawatan kulit yang mendasar, yang iya. basic itu akan sangat membantu mengurangi kambuhan dan nantinya akan memperbaiki ya tumbuh kembangnya juga nanti Ya, pada endingnya gitu. oke. Ini bukan mau nakutin ya, tapi ini bukan mau nakutin, tapi ini pertanyaan. Jikalau tidak terjaga dengan baik nih Dok, Mhm, tadi kan dokter bilang kuncinya adalah terhidrasi. ya. Lewat nih, nggak ada diikuti atau, tidak dilakukan gitu ya untuk, para moms atau parents yang di rumah tidak melakukan,
proses hidrasi itu, paling fatalnya apa yang akan terjadi, Dok? Ya, Mungkin. jadi, Mhm. bisa terjadi suatu kegawat daruratan di bidang Mhm. dermatologi Mhm. namanya erythroderma. Oke. Jadi erythroderma ini kalau ruam merahnya itu sudah lebih dari 95%, Mams. Dan Oke. itu, pasiennya itu akan ya harus langsung masuk ke IGD ya, ke Oh. unit gawat darurat ya, karena memang kulit kita ini kan dia mencegah, salah satu fungsinya kan untuk mengatur air ya. Mhm. Jadi begitu kulit kita kemerahan pasti kan sel kulitnya terganggu, akhirnya banyak Mhm. penguapan air. Mhm. Itu bisa menyebabkan dehidrasi. Dehidrasi Oke. nanti bisa berpengaruh ke ginjal pastinya, Oke. gitu. Apalagi kalau Iya. misalnya, ternyata, DA ini bisa membuat tadi kondisi Mhm. yang fatal tadi yang namanya Mhm. erythroderma gitu. Oke, nah ini jangan sampai terjadi ya, jangan sampai terjadi makanya tadi mungkin saran-saran yang sudah dikasih tahu sama dokter dia bisa dilakukan sama parents di rumah yang mungkin sudah memiliki anak ciri-ciri DA gitu ya atau dermatitis atopik. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari @zafida Sahira Sab. Aku izin bertanya pada expert Min, kalau setiap terpapar sinar matahari, padahal cuma sebentar, kulit tuh langsung menjadi sangat kering, kelupas dan gatal. Itu karena apa ya? Apakah berbahaya dan apakah kondisi seperti ini menular? Nah, ini kayaknya sensitif banget nih Dok ya Oh iya, mungkin ya? ya. Mhm. Jadi sensitifnya bisa karena matahari ya, Mams. Mhm. Jadi itu bisa sebagai jadi memang ada orang-orang yang memang dia itu nggak bisa kena sinar UV itu Mmm. terlalu lama, bahkan sebentar Mhm. aja itu udah mulai muncul reaksi-reaksi peradangan pada kulit ya, Ya. gitu. Dan anak-anak atopik juga, matahari itu juga, bisa ya sebagai pemicu ya, Oh, oke. untuk, kambuhnya dermatitis Mhm. atopik ya. Makanya tetap disarankan untuk menggunakan sunscreen pada anak-anak yang dermatitis Oke. atopik gitu. Jadi kalau dibilang berbahaya, mungkin tidak sampai mengancam jiwa ya, Mams, ya. Mmm. Kalau menular juga biasanya kalau untuk yang dicetuskan oleh sinar matahari biasanya sih nggak menular ya. Jadi, Oke. karena dia bukan termasuk penyakit infeksi. Jadi intinya adalah dia harus, diproteksi ya, Mmm. diproteksi dari pajanan sinar matahari yang berlebihan. Tentunya pakai sunscreen, Mhm. pakai pelindung topi, atau Mhm. mungkin pakai kacamata kalau memang dia beraktivitas outdoor di luar ruangan gitu. Oke, ini berarti kayak super sensitif ya Dok ya? Ya, heeh, Sensitif. Oh. Ada nih yang kayak gini emang ya, maksudnya orang yang Iya. memang tidak bisa terlalu sering atau terlalu lama di bawah sinar matahari. matahari. Oke, ada pertanyaan dari @nendenshiko. Halo Min, mau tanya nih, kalau kulit wajah anak tiba-tiba ada bintik merah selama 2 jam, habis itu hilang dengan sendirinya itu Mhm. kenapa ya? Nah, Iya. kenapa nih Dok? Ya, Heeh. jadi, bintik-bintik merah ini kalau dia ada yang misalnya tumbuhnya cepat sekali, kemudian hilang juga dengan cepat ya, itu bisa aja suatu kondisi namanya urtikaria atau biduran ya, karena biasanya munculnya, mendadak kemudian dia akan hilang cepat begitu, si faktor pemicunya akan hilang. Bisa aja memang dia ada alergi terhadap alergen tertentu yang kita Oh, belum tahu apa, karena iya. mungkin, perlu Iya informasi, iya, yang lebih lebih lanjut lanjut. ya, seperti itu, Mas. Oke, itu berarti harus dilihat dulu juga ya Dok ya, Betul, mungkin dia ini cuman sekali kah atau mungkin kalau berulang berulang kan kita gitu nggak ya. tahu. Oke, semoga terjawab, Nenden Shiko, terima kasih dokter. Oke, ini ada pertanyaan dari Moms Online @rinrin_her. Halo Min, izin titip pertanyaan. Di kulit kepala anakku tuh sering timbul kerak hitam-hitam kering. Sejak usia newborn sampai sekarang anakku usia 3 tahun, ini sering timbul hilang timbul hilang. Kira-kira apa sih yang mempengaruhi kulit kepala bayi sehingga seperti ini? Gitu Iya. Dok, coba. Ya, jadi, Mhm. kondisi ini bisa aja suatu, penyakit namanya dermatitis seboroik ya, Mams. Oke. Jadi dermatitis seboroik itu biasanya gejalanya itu berupa kerak di kulit kepala, biasanya Mhm. muncul pada bayi, Mhm. tapi biasanya rata-rata itu akan menghilang dengan sendirinya di usia 1 tahun. Karena Oh. biasanya pada saat lahir itu ada pengaruh hormon ibu yang berpengaruh ke kelenjar sebasea yang ada di kulit Mmm. kepala. Ya, biasanya tadi ya setahun itu biasanya rata-rata dia udah berkurang. Nah, kalau Mhm. misalnya nih masih berlanjut sampai usia 3 Mhm. tahun, ya kita tentu harus mencari tahu ya, Mhm. mencari tahu lebih lanjut ada nggak yang penyebab yang lain ya, atau Ya. mungkin ada diagnosis penyakit lain ya Mhm. selain dermatitis seboroik ya. Jadi baiknya Mams Rinrin, sebaiknya juga berkonsultasi ya dengan dokter Oke. kulit ya untuk mendapatkan diagnosis yang tepat dan akurat, seperti itu. Oke. Kalau di bawah 1 tahun itu masih wajar gitu ya Dok ya? Ya, Tapi ya, kalau ini udah usia 3 tahun sering timbul hilang nampaknya harus betul. konsultasikan lagi ke dokter. Oke, semoga terjawab Mams Rinrin. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari @serafina.tania. Halo para expert, semoga pertanyaan ini di-reach. Oh, alhamdulillah di-reach kamu nih aku baca ya. Pertanyaan adalah untuk alergi susu sapi, apakah bisa dikaitkan dengan kulit yang atopik?
dan ini bisa hingga ke kulit kepala seperti scalp Ya, katanya. ya. Oke, gimana tuh dok? Ya, jadi dermatitis atopik itu tadi kan pemicunya bisa beragam ya, Iya. Mams, ya. Termasuk tadi kita bicara dari alergen makanan ya. Hmm. Nah, jadi susu sapi itu memang bisa sebagai Mm-mm. salah satu pencetus pada anak-anak yang memang sensitif ya, Mams. Jadi nggak selalu anak-anak yang DA itu selalu karena alergi makanan, nggak. Ya, dia bisa juga alergi hirup, tapi memang biasanya alergi terhadap makanan ini memang sering di usia anak yang di bawah 5 tahun. Nanti dia Oke. pada saat di usia lebih dewasa, nanti alergen penyebabnya itu bisa aja dia berubah. Jadi dari alergen makanan jadi alergen hirup ya, kayak tungau debu rumah ya, Ya. seperti itu. Nah, jadi untuk yang alergi susu sapi ini memang bisa dikaitkan dengan DA kalau memang gejala klinisnya mirip dengan dermatitis atopik ya. Karena bisa aja dia alergi susu sapi ini gejala klinisnya di kulit berbeda lagi, itu juga bisa ya. Bisa aja urtikaria atau biduran gitu tuh bisa. Nah, tapi kalau misal gejalanya ada ruam merah di pipi yang seperti anak Mbak Mercy tadi ya, kalau habis minum susu sapi misalnya, itu bisa aja memang bagian dari dermatitis atopinya. Oke, itu tadi yang dia maksud scalp tuh maksudnya? Kulit kepala. Kulit Ya, itu kepalanya. bisa karena Itu kan bisa. DA pada bayi itu kan bisa mengenai wajah, kemudian area kulit kepala ya, itu juga bisa. Oke, jadi mungkin berpengaruh ya dok ya. Ya. Itu mungkin salah satu pencetus ya dok ya. Ya, betul. Si susu sapi Susu itu sapi ya. tadi. Berarti harus dilihat lagi beberapa kali apakah emang itu pemicu atau emang cuma sesekali atau emang dia ada kalau udah kena DA terus itu kena susu sapi dia menjadi pemicu ya berarti harus dihentikan gitu. Betul. Ya. Oke, terima kasih dokter. Semoga terjawab Moms yang tadi sudah menanyakan pertanyaannya karena akan aku langsung umumkan siapakah yang akan mendapatkan produk senilai Rp500.000. Dan selamat, hari ini ada 2 pemenangnya. Selamat untuk Moms Rinrin_Hurl dan juga Moms Serafina.Tania yang berhak mendapatkan hadiah senilai Rp500.000. Selamat Moms. Jangan bosan-bosan untuk tanya, oke? Tanya apapun seputar parenting di sosial media kita di @ceritamoms dan juga di video ini pastinya. Silahkan serbu kolom komentar semua tentang parenting, oke? Tanya aja, nanti yang beruntung yang pertanyaannya paling menarik bisa mendapatkan hadiah produk senilai Rp500.000. Sekali lagi terima kasih dokter Ya, sudah hadir di sini. Terima kasih Mbak Mercy. Sama-sama. Semoga semangat terus ya. Semangat. Boleh, aku mau minta untuk dokter dia memberikan statement kepada moms online, memberikan semangat mungkin atau tips yang punya kulit sensitif Sensitif ya. atau dermatitis atopik. Ya, jadi memang yang pertama mau saya sampaikan adalah moms yang punya anak dengan dermatitis atopik ini memang harus sabar sih ya, karena ternyata perawatannya itu butuh perawatan ekstra, menjaga lingkungannya itu juga ekstra ya. Nah, jadi karena kita lagi bicara kulit, tentunya pada anak dermatitis atopik itu memang ada gangguan hidrasi di kulitnya. Jadi tentunya penggunaan pelembab itu adalah sesuatu yang bisa dibilang wajib ya Mam ya. Jadi memang harus digunakan secara konsisten tiap hari ya. Jadi tidak boleh sampai terlupa supaya kulit anaknya itu kulitnya itu menjadi kuat sehingga nanti kambuhnya itu jadi jarang gitu Mam. Jadi tetap harus merawat kulit anak dengan tepat tentunya. Oke. Terima kasih dokter dia. Kalau dari Mam Mercy, mungkin mau sampaikan 1 patah 2 patah kata kepada moms online yang mungkin relate sama kasusnya kayak Mam Mercy. Kalau dari aku, sebelumnya terima kasih untuk waktunya untuk mendengarkan ceritaku nih yang sebagai atopic fighter. Jadi untuk mam semuanya semangat karena kita yang sebagai atopic fighter ini memang harus sabar yang seperti dokter bilang, karena kita harus ekstra nih perawatannya dari semuanya juga, pelembabnya juga jangan lupa, terus apapun yang ada di lingkungan ini tuh sebenarnya ternyata bisa menjadi pencetus untuk atopik ini, untuk kambuhnya atopik ini. Jadi semangat. Iya, terima kasih Mam Mercy, semangat juga untuk kamu ya. Semangat juga. Sekali lagi terima kasih untuk moms yang sudah menonton. Jangan lupa follow, like, komen, dan subscribe ya. Karena akan ada keseruan yang terus-menerus hadir di podcast Cerita Moms ya. Semoga obrolan ini bisa menemani di tengah kesibukan para moms yang ada dimanapun. Oke, semoga moms tetap semangat dan ingat gak usah sibuk menjadi ibu yang sempurna. Karena kamu udah keren kok apa adanya. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah!